Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Gimnastiar dan ini beserta seluruh keluarga besar Padepokan Mustika Hati tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kami telah berkesempatan untuk mengunjungi salah satu makam yang cukup terkenal di Kabupaten Indramayu, yaitu makam Buyut Jakadolog, Buyut Mansur, dan Buyut Jakatawa yang berlokasi di Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Masyarakat pada umumnya mengenal makam ini dengan sebutan makam Ki Jokodolog. Lalu siapakah sebenarnya Ki Jokodolog ini? Menurut cerita yang beredar, Ki Jokodolog ini merupakan seorang pendakwah yang diutus oleh Mbah Kuwusangkan Cerbon untuk berdakwah di daerah Indramayu, khususnya Pabean. Dan dalam melaksanakan dakwahnya ini, beliau dilengkapi dengan peralatan untuk memancing dan menangkap ikan, seperti alat pancing, jaring, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan Mbah Kuwusangkan tahu tentang lokasi Indramayu yang dikelilingi pesisir, dan itu cukup strategis untuk kegiatan tersebut. Dan konon pada saat Ki Jokodolog ini meninggal dunia, alat-alat tersebut ikut dikuburkan ke dalam makam beliau, sehingga makam beliau lebih panjang daripada makam pada umumnya. Lalu masih ada misteri apa lagi sih di balik semua ini? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikuti kami. Kakak. Ya, seperti yang bisa kita lihat teman-teman, di sini ada 3 makam. Yang ukurannya lumayan panjang ini makam dari Kiai Mansur. Lalu di sebelah sini ada makam yang ukurannya normal seperti manusia pada umumnya, yaitu makam Ki Jakatawa. Lalu di sebelah sini ada makam yang paling panjang, yang Masya Allah panjangnya luar biasa banget ini. Ini merupakan makam dari Ki Jokodolog. Ya, setelah kita melihat-lihat makam ini, untuk mengetahui semua cerita jelas tentang makam-makam ini, mari kita tanyakan ke warga sekitar. Pertanyaan. Ya, teman-teman, untuk menjawab semua rasa penasaran kita, telah hadir seorang warga untuk ditanya-tanya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Punten, nama Ibu siapa? Ibu Nia. Ibu Nia. Ibu ini di sini sebagai apa, Bu? Saya nggak sebagai apa-apa, cuma kadang-kadang anak angkat dari Pak Kuncen. Oh, anak angkat dari Bapak kuncinya ya. Mewakili Pak Kuncen. Gitu. Ibu udah berapa lama tinggal di sekitar sini dan tahu tentang makam ini? Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun ya, Bu. Berarti kurang lebih Ibu tahu sejarah tentang makam ini? Ya cuma sedikit tahu. Mungkin nggak terlalu banyak tahu, cuma sedikit. Kan dikasih sama almarhumah ayah angkat saya yang di sini, yang lama sekali di sini, dikasih tahu. Kalau ini nama yang panjang namanya Eyang Jakadolog, yang ujung sana namanya Eyang Jakatawa, yang itu Kiai Haji Mansur. Gitu. Katanya beliau dari Banten. Ini ya dari Cirebon. Kalau itu asli Indramayu. Yang di sini ya mau diutus untuk menjaga anak cucu dan apa ya, jadi penasehat bagi anak cucu warga sini. Oh ya, Ibu punten mau tanya, kalau ini makamnya Ki Jakadolog ini panjang banget tuh, kenapa, Bu? Katanya itu kan dulu belukon tuh yang di itu pakai kerbau tuh. Oh, pakai kerbau. Alat kalau kayak traktor kalau zaman sekarang mah itu makan belukon. Oh, itu untuk membajak sawah tuh ya, Bu? Membajak sawah.
terus ya alat-alat kayak jala, kayak yang lain sebagainya itu alat tani beliau. Alat tani. Di pusakanya. Mungkin kalau beliau kan orang tinggi ilmu dan aulia, jadi untuk ini bekal nanti anak cucu di iniin di babadi dulu sama dia di kalau ini mah dilahani nama dia. Nah kan udah ini kan anak cucu yang ini. Kalau makamnya Kiai Mansur itu ukurannya panjang sama isinya alat itu juga atau gimana, Bu? Ya mungkin di sini kan dulunya kalau balai desa itu ya kantorannya mungkin. Entah di mana beliaunya mah nggak tahu kan, yang namanya orang-orang aulia kan orang-orang zaman dulu kan entah di mana. Cuma di sini petapakannya, perkantorannya mungkin beliau juga meninggalkan satu pusaka yang seperti itu, seperti kayak yang Jakadolog, pusaka yang dibuat di sini buat peninggalan anak cucu mungkin. Gitu ya. Oh, itu Wolukon juga termasuk pusaka tuh, Bu? Ya bukan pusaka, ya bukan Wolukon asal Wolukon katanya. Kalau orang zaman dulu, kalau orang zaman sekarang mah Wolukon itu benda kelihatannya aja kali ya. Saya juga umurnya belum tahu ini berapa ratus abad ya. Iya, Bu. Saya cuma 40 umurnya, jadi kan nggak ada seujungnya, nggak tahu banyak. Cuman kan dongengan dari almarhum, Turun-temurun. almarhum bapak angkat. Apa aja, Bu, yang dibawa di makam tersebut? Ya katanya sih ada ya sejenis semua peralatan yang ada di ini perkantoran kalau balai desa makanya di sini semua dikumpulkan semua. Termasuk Entah pusakanya, alat penangkap ikan, alat pusakanya, bagaimana tombaknya atau gimana zaman zaman Babat Tanah Indramayu. Itu Babat Tanah Indramayu yang Raden Arya Tubagus Wiralodra kan di sana, beliau yang di sini di alas-alasnya. Jadi Seangkatan duluan ini. Oh, duluan ini. Lebih tua ini. Katanya sih, saya juga belum tahu ya, maaf yang ini bukan sok tahu katanya. Kalau itu yang Raden Arya Tubagus Wiralodra kan sudah ke sini. Beliau jadi Bupati pertama Indramayu katanya. Oh ya, Ibu kan udah cukup lama ya. Ibu tahu nggak biasanya tujuan orang-orang yang berziarah datang kemari itu tujuannya buat apa, Bu? Itu orang kepercayaan orang masing-masing ya Bang ya. Kadang orang itu pengen cari rezeki, kadang ada juga yang nggak kawin-kawin. Ya macam-macam orang tuh pengen dipercaya. Cuma saya minta kalau yang ketemu sama saya mintalah pada yang kuasa, bukan pada beliau. Anda kesini silakan doakan beliau, nanti beliau juga berbalik mendoakan Anda, menyambungkan segala doanya, keinginannya Anda kepada yang kuasa. Cuma saya mah mungkin ikhtiar di sini karena saya kan orang biasa. Mungkin doa saya nyangkut tower atau di pohon apa tuh, di pohon jaran. Kalau beliau kan orang ini mendoakan, sebaliknya beliau mendoakan kita. Kalau kita sengaja ke sini mendoakan dan tawasul, berzikir kepada Allah, meminta pada Allah. Nah, beliau juga tahu karena orang tua saya juga meninggal butuh ini. Nah, kalau orang udah meninggal nggak dapat pahala, mendoakan saya yang hidup. Kalau saya yang hidup mendapatkan pahala juga sebaliknya mendapatkan doa dari beliau. Jadi ya minta syafaat karomah. Hakikat Allah Subhanahu wa taala yang punya. Cuma sababiah kata orang Jawa. Ibu punten, selama Ibu menjaga tempat ini yang paling jauh itu asalnya dari mana, Bu? Nah, dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan, jauh banget. Iya, saya ketemu di sini orang Kalimantan, orang Palembang. Orang Kalimantan pernah ke sini, Bu? Pernah, Kalimantan. Masya Allah. Palembang. Yang tahu itu, yang tahu aja. Asal muasalnya kan kedorong sama teman-temannya, beliau kerja di Jakarta, mungkin ketipulah inilah. Terbelit utang lah. Jadi datang ke sini pengen nenangin diri. Insya Allah ketemu sama itu, sama rezekinya lagi. Beliau juga kadang-kadang ke sini. Gitu. Sampai sekarang masih sering mengunjungi atau tidak?
Ya kadang-kadang mungkin kalau nggak sibuk pasti datang beliau-beliau yang pada sering di sini pasti datang. Ibu punten punya saran atau nasihat buat orang-orang yang ingin berkunjung ke sini nggak? Ya, punya saran. Saya minta dengan ketertiban, kesopanan, enggak di masjid, enggak di mahkom aulia ataupun di rumah orang, karena ada kesopanannya. Yang penting ada kesopanan. Di sini ada Pak Juru Kunci, pada kuncinya ya. Mungkin atau permisi dulu atau bagaimana, minta diantar dulu dibukakan. Yang namanya kunci itu kunci rumah juga sama kan, minta dibukakan. Ataupun beliau suruh ini sendiri ya, terserah, atau mau ditawasilin dulu sama beliau. Yang jelas minta sama izin dulu sama yang ini, yang kuncinya, Pengurus ya, Bu. sama pengurusnya gitu. Dan ya jangan disalahgunakan, saya minta jangan disalahgunakan, karena di sini juga beliau orang tingkatan tinggi ya, sama seperti para wali kalau itu mah. Jadi beliau juga minta ayat yang suci untuk mendoakan beliau. Insya Allah keinginan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga melihat dan mendengar. Mudah-mudahan minta disambungkan oleh dia dengan ikhlas. Kita di sini jangan ragu, misalnya di sini kita jangan musyrik, jangan langsung meminta kepada yang, hanya kita meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini hanya ikhtiar dan meminta doa beliau supaya disambungkan. Jangan sampai gerada-geruduk nggak karuan. Terus mintanya sama beliau itu jangan. Salah ya. Salah. Takut kualat. Yaudah, terima kasih banyak Ibu buat nasihatnya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya teman-teman, selanjutnya kami dari keluarga Padepokan Mustika Hati akan mencoba untuk menyelaraskan energi yang ada di sini dengan cara melaksanakan meditasi yang akan dilakukan oleh Ki Ambon dan Ustadz Taryana. Silakan Ki Ambon dan Ustadz. Tambahan sebagian masing-masing. Ya, jadi Ki Ambon sama Pak Ustadz tadi gimana? Habis bermeditasi itu apa yang dirasakan? Saya rasakan energi yang ada di lingkungan ini sangatlah besar. Oh, besar. Maka ada satu artinya yang di luar lingkungan ini banyak sekali yang kalau ada bahasanya mengintai. Mengintai kami. Ya.
Kalau Pak Ustadz, sama seperti itu juga. ya teman-teman, sekian penelusuran kami pada malam hari ini, dan kami berpesan kepada kalian semua agar apabila mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti ini, untuk tetap menjaga sopan santun, tata krama, dan apabila bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada mendiang yang menempati makom tersebut. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, bagi kalian yang punya saran atau punya informasi mengenai tempat-tempat bersejarah di dekat rumah kalian, bisa tulis di komen, biar nanti kita bisa coba telusuri tempat tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.